memang kalau bicara soal data ini, ya saya yakinlah banyak praktisi-praktisi yang bermain data ya, yang menggunakan data itu semuanya udah mungkin saat ini gitu ya, soal data ya, dari teknologinya, mengolahnya, tidak hanya mengkoleksinya gitu ya, tapi mengolahnya juga sudah sangat sophisticated gitu ya. Jadi saya berani mengutip seorang teman sih, jadi dia bilang yang ahli data ini secara teknis udah nggak ada yang nggak mungkin gitu loh, dari sumber datanya maupun pengolahannya. Nah, yang ingin saya istilahnya itu highlights di sini, saya sebagai pengguna ya, yang baik kebetulan saya juga punya background birokrat juga, dan juga background akademik, itu adalah entah kenapa walaupun data sudah bertaburan di mana-mana, masih ketika kita membuat riset gitu kan, masih bertanya gitu loh, bertanya dalam artian data ini ada nggak ya gitu loh. Jadi di satu sisi ada data yang banyak sekali, mungkin udah ada istilahnya big data itu apa segala macam, tapi di satu sisi gitu ya, di sisi demand gitu ya, kalau di kalangan akademisi, baik nggak hanya akademisi, di birokrat juga masih sering, kalau saya berani bilang masih sering muncul pertanyaan, data ini kok nggak ada ya. Jadi saya ada ngelihat antara supply dan demand yang kurang begitu match gitu ya, kurang begitu ketemu gitu. Tapi Mbak Mei sama Kang Catu ini berapa menit saya harus ngomong ya? Jadi saya bisa, mohon maaf, 15 menit lah. 15 menit ya. Nah ya, mudah. Saya coba aja, nanti kan bisa didiskusi ya, lebih. Kita bisa diskusi. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jangan-jangan kita udah jadi yang kita sebut monster data gitu ya. Monster data itu kita collect semua data apapun itu tanpa kita pernah tahu tujuan atau informasi yang kita butuhkan itu seperti apa gitu loh. Itu yang menurut saya bahaya. Nah, dalam konteks COVID sekarang misalnya ya, sekarang kita ada pandemi COVID semacam itu. Tentu banyak orang nih collect data ini segala macam gitu. Tapi tujuan utama kita mengkolek data itu apa? Nah, itu yang saya nggak pernah ini. Saya kasih contoh konkret aja ya. Dengan konteks pandemi yang sangat cepat mewabah atau penyebarannya sangat cepat, itu data yang paling dibutuhkan adalah men-trace istilahnya. Kan trace, test and treat istilahnya gitu ya, kalau saya pakai istilah itu. Trace, melacak. Jadi sekian banyak data yang ada, tapi sampai sekarang kita kesulitan itu menyelacak, gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk konkret aja gitu loh. Baca pengalaman Korea, mereka dengan menggunakan big data apa gitu bisa menggunakan data yang tersedia, bisa digunakan untuk men-trace semacam itu. Jadi saya lihat ada gap di situ, celah yang cukup besar. Yang kedua, misalnya pengalaman pribadi kami, nanti saya akan sampaikan juga. Saya mencoba melihat sebagai orang perkotaan gitu ya, melihat kepadatan kota dengan kecepatan penyebaran case-nya gitu loh. Nah, saya susah mencari penyebaran virus COVID ini, penyakit wabah COVID ini di perkota gitu loh. Jadi data kedalamannya juga nggak sesuai dengan yang diekspektasi. Merasa kok banyak tiap hari ngelihat data tampil gitu ya, tampil di sosial media, di website. Terus pas saya pingin cari sesuatu yang spesifik, informasi yang terkait COVID, karena saya orang perkotaan, pingin lihatnya ke implikasinya ke perkotaan, saya agak mentok di situ. Agak mentok, tidak semudah yang saya bayangkan. Akhirnya ya manual mencarinya. Datang ke negara-negara, website negara-negara dengan berbagai bahasa, tapi untungnya banyak negara maju jadi bahasa Inggris. Saya klik satu persatu gitu loh. Tapi ya itu terbatas, jadi waktunya banyak segala macam. Saya butuh waktu seharian mengunjungi 17 negara semacam itu gitu. Jadi artinya
yang ingin saya angkat itu adalah tujuan kita mencari informasi gitu. Karena kalau kita jawab apakah data itu penting, itu pertanyaan normatif, pasti jawabannya iya ya kalau menurut kami. Jadi tapi informasi apa yang kita butuhkan dan sedalam apa, di level apa, itu yang harusnya kita susun bersama-sama gitu, apalagi dalam kondisi pandemik semacam ini gitu. Saya yakin apakah data berguna untuk pandemik ini? Tentu itu pertanyaan normatif yang menurut kami bukan di situ, tapi informasi apa gitu loh. Dan informasi apa nih ya tentu tergantung pertanyaannya dari siapa. Kalau dari penyebaran sosial ya, social science, dunia sosial tentu lebih kepada penyebaran, bagaimana mentresnya. Kalau dari perkotaan terkait penyebarannya di perkotaan gitu loh. Tapi jangan salah, ada satu juga data informasi, karena kita di sini kebanyakan orang sosial ya, saya berasumsi begitu ya, karena dari network yang ada. Tapi ada juga informasi yang bukan big data tapi deep, kan? Deep itu lebih dalam, spesifik. Nah, itu biasanya dipakai di riset. Itu kayak coronavirus, karakter virusnya, apakah dia bermutasi seperti apa. Nah, itu nggak bisa dijawab orang sosial. Itu pasti deep, gitu. Kita tentu bicara di sini banyaknya ke area sosial, apa semacam itu. Ini juga. Dan ini harus hati-hati juga kita menggunakannya. Ada beredar di media gitu ya, apakah COVID ini tahan panas atau enggak. Ini case yang lucu, yang berargumen itu tahan panas pakai data sosial sama fisik, geografi, penyebaran di geografi, terus dikaitkan dengan penyebarannya. Yang di satu lagi menjawab pakai penjelasan yang deep data. Coronavirus, karakter virusnya begini tidak tahan panas. Nah, itu kan dua data yang berbeda, tapi dipertentangkan di apa? Saya walaupun ini di media kurang akademik, tapi menurut saya yang kayak gitu-gitu kan sumber data yang berbeda diperdebatkan di kita. Saya cuma kasih contoh aja satu ya sebelum ini terakhir gitu ya. Ini yang terakhir kami ceritakan, karena saya orang perkotaan. Memang pertanyaannya memang bagaimana sih kepadatan di sebuah kota gitu ya. Itu kan dicurigain tuh. Sangat wajar orang mencurigai, semakin padat penduduk semakin rentan atau semakin cepat penyebaran. Nah, saya penasaran sebagai seorang perkotaan, saya coba-cobalah gitu ya, mencari data penyebaran di beberapa kota dunia yang padat-padat, yang besar-besar dengan tingkat kerentanannya yang diukur dalam hal ini case kami standarkan per 1.000 penduduk. Ini salah satu aplikasi aja gitu. Dan sejauh ini temuan seperti ini. Ini data valid per 1 April ya, awal April, banyakkan data 1 April. Walaupun saya melakukannya 2 dan 3 April ini. Kecuali kecuali datanya Copenhagen, itu data bulan Maret, agak di akhir Maret. Jadi tapi kita lihat dari 17 kota di sini, kami belum lihat pola yang bisa diasosiasikan dengan kepadatan. Jadi nggak serta-merta kota yang padat penyebarannya makin cepat gitu loh. Memang New York agak case yang menarik. Di pemberitaan New York itu paling besar. Ya, di Amerika paling besar, dan di kota New York semua terkonsentrasi. Tapi jika distandarkan ke jumlah penduduk, karena New York penduduknya juga puluhan juta gitu loh. Dengan case yang ada, dia nggak terlalu tinggi benarnya. Itu yang paling tinggi itu Milan dan Madrid, misalnya seperti itu. Jadi itu aja poin kami, bahwa tentu istilahnya itu data itu penting, tapi informasi atau knowledge yang bisa menjawab kebutuhan kita itu lebih penting. Lagi itu message-nya, dan itu harus bisa menjawab pertanyaan kita. Jadi bagaimana kita membuat pertanyaan, dan bagaimana data yang kita desain, yang kita kumpulkan bisa menjawab itu. Poinnya sesederhana itu sih kami, Mbak Mei, Kang Catuy. Kami kembalikan, mungkin saya nggak memantau waktu saya, udah cukup atau belum ya? Tapi ini aja lah untuk memantik diskusi. Silakan. Oke, Mas Irul, menarik sekali tadi. Jangan sampai data jadi rubbish ya, karena monster data itu ya. Ya. Tapi tadi menarik juga mengenai
padatan semakin padat semakin rentan atau benar? Kalau di Jakarta sih, kalau saya lihat-lihat sekilas kayaknya agak-agak nggak relevansinya nggak tinggi gitu ya. Tapi ya nanti kita bahas lebih dalam mengenai hal ini. Saya mau ke Mas Awan. Halo Mas Awan. Ya, halo. Oke, Mas Awan dulu ya, nanti baru setelah Mas Awan, Mas Khairul Ansar, baru nanti kita diskusi lebih dalam. Banyak banget nih yang udah bertanya juga. Kalau yang mau kasih komentar juga silakan di kolom komentar. Ada Kang Catri di situ yang sedang merecord komentar-komentarnya. Oke, Mas Awan, silakan, boleh dimulai. Oke, makasih. Ini saya lagi coba Screen. ya. Oke. Ini share screen-nya udah keluar belum? Belum ya? Belum. Belum kelihatan. Oke. Oke. Ini udah keluar? Belum? Belum keluar, Mas. Belum juga, oke. Sudahlah. Ini kayaknya saya rada bermasalah di koneksinya nih, makanya pakai video juga agak, ini tadinya agak Boleh ragu. dikirim ke Kang Catri, kalau enggak saya, nanti saya screen. Kang Catri yang screen share. Oke, boleh deh. Nah, kayak gitu. Oke. Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan dulu di sini. 15 menit ya. Ini Ya, boleh lah. Apakah itunya cukup apa enggak ya? Tapi ya nanti mungkin banyak diskusi juga. Pertama-tama makasih, saya sudah di-update oleh dua Hairul ini, Kang Hairul dan Mas Hairul. Terus saya tadi disebutnya kantor data, itu agak berat. Sebenarnya justru saya pernah bekerja dengan data begitu, dan semoga nanti insight saya bisa berguna buat teman-teman yang lain. Nah, mungkin pertama yang ingin saya sampaikan itu, sebelum kita bicara soal apakah data itu penting atau enggak, mungkin beberapa yang perlu diketahui kalau kita memanfaatkan data itu adalah, pertama, masalah yang ingin dipecahkan atau insight yang ingin kita dapat tuh apa, itu dulu gitu kan. Dari situ baru kita nanti memikirkan data apa yang kira-kira cocok gitu. Nah, setelah kita identifikasi datanya, mungkin kita bisa pahami juga jenis dan sifat datanya itu seperti apa, lalu dari mana si data itu didapat atau sumber datanya itu dari mana, lalu bagaimana cara itu dihasilkan, siapa pemilik datanya, lalu kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan data tersebut, karena semua data itu pasti ada kekurangannya gitu, ada keterbatasannya, nggak ada data yang istilahnya sempurna gitu ya, bisa dipakai untuk mengerti segala hal, itu nggak ada. Lalu bias datanya, misalnya kita bicara soal sosial media, sebetulnya seperti itu kan banyak yang pakai itu. Nah, kalau misalnya di Indonesia biasnya apa? Misalnya kita pakai data Twitter, ya biasnya kan bisa berapa banyak orang sebenarnya yang pakai Twitter, lalu sebenarnya bagaimana cara orang berkomunikasi lewat Twitter, seperti itu bisa menimbulkan bias-bias tertentu. Lalu bagaimana data tersebut bisa kita peroleh, artinya kan ini terkait dengan pemilik datanya siapa, lalu memungkinkan atau enggak untuk didapat dari data owner, lalu setelah itu kita bisa nggak mengolahnya gitu. Kalau misalnya datanya sudah didapat, nanti bagaimana kita akan mengolah datanya. Setelah didapat pun, nanti kita harus pikirkan juga bagaimana untuk disajikan hasil pengolahannya itu akan seperti apa gitu. Itu dulu yang pertama. Lalu setelah itu kita lihat ada potensi nggak sih sebenarnya manfaat data untuk penanganan COVID-19. Pasti ada, bisa untuk pencegahan misalnya atau pengendalian seperti yang tadi Mas Irul bilang soal nge-trace orang-orang seperti itu ya, nge-trace orang-orang yang sudah terpapar virusnya seperti itu. Ya, data juga. Lalu untuk manajemen pelayanan dan perawatan pasien misalnya, itu kita juga bisa pakai data rumah sakit dan sebagainya. Lalu untuk mitigasi masyarakat, artinya untuk menyiapkan masyarakat akan resiko-resiko yang bisa mereka tanggung.
Lalu untuk keberlanjutan usaha misalnya, seperti sekarang kan dampak dari si COVID ini kan bukan cuma masalah kesehatan juga saja, tapi juga masalah ekonomi, masalah bisnis dan sebagainya itu juga kan terpengaruh dan sebagainya. Artinya potensi pemanfaatan data itu besar, tergantung datanya apa dan tujuan kita apa. Nah ini materinya karena nggak bisa dimunculkan. Sebenarnya kalau untuk praktek di negara lain ini ada data repository yang bisa teman-teman lihat di medium.com. Nanti ini materinya bisa dikirim aja ke WA, nanti gua share screen di sini. WhatsApp aja ya. Oke. Ambil deh. Ambil. Enggak lanjut. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman ngelihat di data repository-nya itu banyak asli. Ini karena ini memang masalah global ya, artinya dia dihadapin oleh semua negara. Semua negara kemudian memiliki inovasinya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, jadi negara lain inovasinya apa ya? Karena saking banyaknya mau dibahas di sini juga agak sulit gitu satu-satu. Yang kita ingin tahu kan bagaimana untuk penerapannya di Indonesia seperti itu. Nah kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kita udah lihat beberapa contoh gitu ya. Ada mungkin teman-teman pernah dengar Peduli Lindungi misalnya, pedulilindungi.id. Lalu ada juga yang pakai dari Clue, itu laporan covid19.clue.id misalnya. Kesamaan dari dua platform ini apa? Dua-duanya sebenarnya sifatnya crowdsource. Satu dia berdasarkan dari laporan orang begitu kan. Laporan orang di daerah mana ini ada kasus apa, misalnya ada orang berkumpul misalnya, atau di sini ada suspek yang belum tertangani misalnya, itu di laporan covid19.clue itu seperti itu. Kalau Peduli Lindungi beda lagi. Peduli Lindungi dia mensyaratkan orangnya sebenarnya daftar, lalu dia bersedia untuk sebagainya, dan dia hanya berfungsi sebenarnya kalau semua orang punya apps itu dan semua orang supaya bisa saling melacak gitu istilahnya. Karena kalau misalnya enggak, ya agak sulit juga kemudian untuk bisa berhasil si app-nya. Oke, sebentar ya, saya lagi ngirim ke Catur. Nah, selain inisiatif-inisiatif tadi, ada juga inisiatif-inisiatif dari masyarakat. Misalnya lapor covid19.org. Kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah dengar, itu juga sebenarnya mirip dengan laporan covid19.clue.id, sistemnya crowdsource juga. Nah, lalu ada satu inisiatif yang cukup menarik nih, namanya bagirata.id. Bagirata.id itu Halo? Wah, hilang si Awan. Awan kayaknya putus-putus deh. Halo, Wan. Koneksinya ya, kayaknya. Oke, mungkin sambil nunggu Bung Awan, Kang Catuy, mau lanjut ke Mas Khairul Ansar dulu, nanti baru kita lanjutin lagi. Kayaknya tapi masih ada nih, Mas Awan. Halo, Wan. Suaranya aja kali yang agak... Tapi suaranya nggak hilang. Saya boleh ini nggak, Yep. Mbak Mei? Saya nanya dulu deh ke Silakan. Bang Irul dulu ya, Bang Irul, sebelum tadi lanjut ke Awan, Bang Irul. Nah, tahannya kan nanya ya. halo. Wan, Halo. gimana Wan? Udah balik, Wan? Oke, Wan. Lanjut, Wan. Udah balik ya? Oke. Sorry, tadi keputusnya sampai mana ya? Sampai bagirata.id. Bagirata.id, oke. Bagirata.id itu satu inisiatif yang menarik karena dia ini dimatiin aja videonya ya karena koneksinya jelek. Ya, boleh. Nah, ini udah sampai halaman berapa ya? Coba bawah terus nih. Halaman 4 coba. Ini. Nah, itu yang link tadi. Nah, ini bagirata.id. Bagirata.id itu dia lebih ke dampak ekonomi dari COVID-19. Artinya
kita kan tahu nih banyak yang di PHK misalnya atau banyak yang dirumahkan gara-gara yang nggak semua orang kan bisa work from home, bisa nggak semua bisnis itu bisa mengakomodasi hal itu. Nah, bagi data.id ini memungkinkan orang untuk daftar sebenarnya bahwa saya punya kesulitan ekonomi, misalnya butuh bantuan dari orang. Nanti kalau misalnya ada orang yang mengakses platform itu dan punya kelebihan rezeki, misalnya dia bisa langsung transfer ke orang itu. Gitu. Gampangnya dia peer-to-peer saling bantu lah. Nah, yang menarik adalah ini kayaknya belum ada yang pernah dengar sih karena belum di launch. Ini teman-teman saya yang bikin. Yang menarik adalah data yang bisa diambil oleh pengambil kebijakan misalnya dalam hal ini sebenarnya bukan data orang-orangnya, tapi data teksnya. Jadi kan orang itu cerita tuh, saya di PHK karena ini itu, saya kesulitan saya. Nah dari situ sebenarnya kita bisa tahu bagaimana teks analisis itu kita bisa tahu bagaimana si COVID-19 ini mempengaruhi masyarakat dari sisi ekonomi. Gitu. Apakah dia karena DPHK, apakah yang lagi nyari kerja interviewnya ditunda terus karena orang yang nggak bisa ketemu dan sebagainya. Itu kan contoh-contoh permasalahan yang terjadi begitu ya. Nah artinya semua ini, halo? Ya lanjut. Oke, ya artinya semua ini adalah bentuk-bentuk usaha baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri untuk bagaimana tidak hanya memanfaatkan data tapi juga mengenerate data yang dibutuhkan untuk COVID-19. Tapi kenapa harus hampir seluruhnya itu crowdsource? Yang pertama adalah karena masalah perlindungan data pribadi. Gitu. Jadi sebenarnya kan pasti ada yang teman-teman yang bertanya, bisa nggak sih sebenarnya kita nge-track pergerakan orang gitu ya, pergerakan orang dari sinyal HP misalnya, orang yang udah terpapar COVID-19 itu di-track aja gitu kan, ada GPS dan sebagainya. Secara teknis mungkin, tapi masalahnya adalah apakah kita akan nge-breach data privacy orang atau enggak gitu. Nah di Indonesia sendiri perkaranya adalah belum ada undang-undangnya perlindungan data pribadi, walaupun sudah ada peraturan-peraturan lain yang membahas hal itu misalnya, tapi itu kan sifatnya ada Permenkominfo, ada sifatnya PP dan sebagainya, tidak ada yang langsung mengenai hal tersebut. Nah sebenarnya kan ada dua mazhab nih yang bisa kita pakai. Ada orang yang pakai mazhab kalau misalnya belum ada aturannya berarti boleh. Ada lagi mazhab lain kalau misalnya belum ada aturannya berarti nggak boleh kan gitu. Nah sekarang kita mau pakai yang mana gitu kan, seperti itu. Nah, kalaupun kita mau pakai mazhab yang belum ada aturannya, maka boleh. Data itu punya siapa gitu. Kalau misalnya kita bicara soal sinyal HP misalnya atau data seluler, berarti kan data itu sebenarnya milik provider seluler. Provider selulernya mau nggak ngasih datanya ke pemerintah dan sebagainya. Ini kan permasalahan lain yang mungkin dihadapi dalam pemanfaatan data. Seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya mungkin saya lebih ke menyoroti soal kedewasaan dalam berbagi informasi begitu ya, karena ini bukan berarti kita menggugat keterbukaan informasi. Enggak, keterbukaan informasi itu bagus, informasi itu memang bermanfaat. Tapi juga di era seperti sekarang ini kan kita sangat banyak sekali gitu ya menerima berbagai informasi. Apakah itu terverifikasi atau tidak, apakah itu benar atau tidak, apakah hoax atau bukan, kadang kita sendiri bingung gitu. Dan informasi-informasi yang sifatnya bikin panik atau misinformasi itu kadang lebih cepat dari yang sifatnya positif misalnya atau data yang kredibel gitu. Nah misalnya ini juga nanti berpengaruh ke bagaimana kita menyajikan data atau visualisasi datanya. Sebenarnya ini contoh dua ini kan data dari Kemenkes nih misalnya. Ini yang biasanya disebar kemana-mana kan, misalnya jumlah penderitanya berapa, yang sehat berapa, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa dan sebagainya, kenaikan, dan kadang ini bikin panik gitu. Tapi coba slide selanjutnya tuh. Tapi misalnya ada data lain yang jarang sebenarnya untuk dibagikan ke orang-orang, jarang beredar di grup-grup WhatsApp, yaitu data yang sembuh misalnya. Artinya kalau misalnya yang meninggal juga banyak, sebenarnya yang sembuh juga meningkat gitu kan.
Dan nanti karena kita pakai asumsi misalnya kalau misalnya yang sekarang terdeteksi terus dia diisolasi selama 14 hari misalnya, 14 hari kemudian berarti kan jumlah yang sembuh ini ya insya Allah tambah banyak lagi gitu kan, seperti itu. Nah, kalau data-data seperti ini yang disajikan atau disebarkan ke masyarakat, mungkin efeknya akan beda dengan kalau misalnya yang kita sebarkan adalah data yang meninggal misalnya. Nah, dalam hal ini kedewasaan berinformasi ini adalah bagaimana kita memilah data apa yang kita pakai, memilah data apa yang kita sajikan untuk tujuan apa, seperti itu. Nah, mungkin dari saya sebagai pembuka itu dulu ya, kurang waktu 15 menit, selanjutnya diskusi aja gitu. Oke, makasih. Oke, Mas Awan, thank you. Menarik sekali tadi. Ada beberapa juga yang ada notes mengenai data bahwa ternyata udah banyak juga data-data yang bukan hanya melaporkan mengenai jumlah gitu ya, jumlah korban yang positif, jumlah positif atau jumlah yang meninggal dan yang sembuh. Tapi tadi banyak pertanyaan mengenai crowdsource itu ya. Nanti juga kita akan bahas mengenai itu. Tapi sekarang saya ke Mas Khairul Ansar dulu. Kang Catu tahan dulu pertanyaannya, saya tahu dia banyak pertanyaan, tapi tahan dulu, nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Kang Khairul Ansar, halo Mas? Halo, dengeran? Oke, kedengeran banget. Oke, nah saya kasih waktunya Mas Khairul Ansar sama 15 menit, biar kita bisa diskusinya lebih panjang lagi nanti, karena kayak pertanyaannya juga udah lumayan banyak. Silakan Mas Khairul. Oke, terima kasih. Ke slide berikutnya aja, Tur. Nah, habis dari diskusi ini sebenarnya saya pengen mengajak atau bertanya kepada teman-teman, apakah kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak lagi berdebat sesuatu yang tidak penting, tetapi kita harus tahu selesai ini action item kita apa gitu, terutama di keluarga kita. Oke, next. Oke, karena fokus saya ada di keluarga, itu adalah unit terkecil dari sebuah struktur dari kita. Nah, kita pengen tahu sebenarnya apa sih kita sebagai anggota keluarga bisa memberikan kampanye terhadap atau membuat anggota keluarga yang lain jadi sadar apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran ini. Nah, tapi sebelum saya masuk ke detail, bisa next, Catur. Jadi sebenarnya inti dari yang ingin saya diskusikan di sini adalah protokol atau SOP, pedoman atau acuan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam rangka mencegah penyebaran corona ini. Next. Nah, sebelum saya membuat SOP itu sebenarnya saya mencoba untuk mencari-cari data, dan saya menyarankan kepada teman-teman untuk menonton video YouTube ini. Mungkin Catur bisa ngepost di chatnya. Itu URL YouTube-nya supaya semua orang bisa menonton. Jadi di video YouTube ini dia bercerita tentang bagaimana sebuah epidemik terjadi. Betul seperti apa yang dibilang Bang Irul tadi, adalah ada ketergantungan atau ada tergantung terhadap kepadatan penduduk. Jadi kepadatan penduduk ikut berperan dalam penyebaran epidemik sebuah penyakit. Kemudian dia membuat simulasi bagaimana pengaruh dari kayak isolasi terhadap penyebaran itu, apakah bisa berhenti atau berkurang. Jadi kalau kita bisa mengetahui orang-orang yang terjangkit, maka kita secara cepat bisa mengisolasi mereka dan akhirnya dia bisa dibilang memflatten the curve. Tapi baik apakah itu 80% kita mengetahui orang yang sudah kena virus itu kemudian kita isolasi atau kali 50, itu sama-sama membantu untuk membuat kurvanya menjadi flatten.
kemudian dia bertanya, karena penyakit yang diakibatkan oleh virus corona tidak memiliki gejala, akan menjadi sulit untuk mengetahui orang-orang yang harus diisolasi. Sehingga dia membuat pertanyaan lain, apakah ada cara-cara lain yang bisa membantu untuk membuat si kurvanya itu jadi flatten. Nah, ada 3 hal yang dia bicarakan. Yang pertama ada social distancing, yang kedua adalah travel restriction, yang ketiga itu R, yang keempat adalah central hubs. Dia membuat simulasi bagaimana pengaruh keempat hal ini terhadap pengaruh atau penyebaran dari si penyakit COVID ini. Bisa next? Next. Sorry. Sure. Salah. Malah masuk ke link YouTube-nya lagi. Bentar. Oke. Jadi kalau dari hasil video itu kita bisa melihat bahwa menjaga jarak, menjaga kebersihan, baik itu sering cuci tangan, menggunakan masker, kemudian mengurangi frekuensi untuk mengunjungi yang disebut tadi itu adalah central hub atau tempat keramaian kayak pasar, sekolah, tempat ibadah, itu menunjukkan akan mengurangi terjadinya penyebaran. Jadi saya betul-betul menyarankan teman-teman untuk menonton video tersebut. Nah, dari video itu kan kita mulai menurunkan apa saja yang bisa kita lakukan dari tingkatan yang paling atas, misalnya untuk tata ruang wilayah. Tata ruang wilayah seperti apa yang bisa siap atau siaga terhadap adanya sebuah penyebaran atau pandemi virus apapun. Seperti halnya ketika kita ada tsunami, kita mulai mempertanyakan tata ruang wilayah apa yang siap untuk terjadi bencana alam, baik itu gempa atau tsunami. Kemudian ruang publik, karena kita melihat bahwa ruang publik menjadi tempat banyak orang berinteraksi, jadi benar bahwa kepadatan penduduk itu mempengaruhi penyebaran, tetapi yang paling menyebabkan penyebaran itu bukan hanya kepadatan, tetapi interaksinya. Kalau penduduknya padat tetapi tidak ada interaksi, itu pun dari simulasi itu tidak menunjukkan akan membantu menyebarkan virus. Jadi ruang publik ini menjadi salah satu tempat untuk berinteraksi orang-orang, termasuk transportasi publik. Tadi diskusi juga sama teman saya, ya kemungkinan di Jakarta atau di Indonesia berkurang atau tidak menunjukkan gejala yang seperti di luar negeri karena kebanyakan kita menggunakan mobil pribadi. Itu ada sebuah diskusi. Terus kemudian bagaimana tempat ibadah, tempat kerja atau perkantoran. Nah, saya ingin bercerita di sini tentang tempat kerja atau perkantoran. Saya pernah bekerja di sebuah startup yang fokusnya adalah mendesain ketika ada sebuah perusahaan ingin membuka sebuah kantor di sebuah gedung, dia akan mengukur, dia akan membuat input berapa departemen untuk di kantor tersebut, terus setiap departemen ada berapa orang, sehingga dia akan mengukur berapa square feet yang dibutuhkan. Nah, yang saya tahu bahwa untuk satu orang itu ada tiga kategori. Yang pertama itu fungsional, itu adalah ruang kerja yang sangat cukup tidak terlalu luas gitu. Yang penting fungsionalnya tercapai. Yang kedua adalah comfort, lebih luas. Dan yang ketiga luxury, lebih luas lagi. Karena dia punya filosofi adalah bahwa ruang kerja itu akan mempengaruhi produktivitas sebuah employee. Nah, sehingga ketika diukur dan segala macam, kemudian ada sirkulasi untuk orang berlalu lalang dan segala macam diukur, dan akan keluar hasil berapa square feet yang dibutuhkan untuk menampung n number of employee misalnya. Nah, kemudian ada juga untuk mengukur itu ada beberapa variabel yang dihitung, work style-nya seperti apa, culture-nya seperti apa. Kalau misalnya kita memperhatikan
tempat kerja seperti yang tradisional gitu, yang orang perusahaan kantor-kantor yang lama itu biasanya kubikel, ada sekat-sekatnya. Tetapi ketika kita mulai masuk kayak misalnya banyak perusahaan startup dan segala macam, itu hanya jadi kayak meja kerja flat gitu, kemudian dibagi berapa orang. Kemudian ada juga dia memikirkan input-output dari udaranya, airnya. Jadi ada namanya HVAC, heat, ventilasi, and air conditioner. Nah ini itu dihitung semua. Nah ini sebenarnya menjadi hal yang harus kita pikirkan ulang, bagaimana sebuah kantor yang bisa mempersiapkan atau mencegah penyebaran atau pandemi sebuah virus. Itu harus dipertanyakan kembali, seperti halnya dari tata ruang publik, transportasi publik, sampai ke perkantoran. Nah, kemudian sampai ke RT, kelurahan atau RT RW, dan sampai ke keluarga, apa yang bisa kita lakukan, dan sampai ke setiap individu. Nah, yang selalu saya fokuskan di sini adalah ingin menekan angka kematian. Coba sebelumnya. Nah, ini. Karena yang mau tidak mau, kita tidak bisa mengetahui apakah benar saya terjangkit, karena untuk virus corona saat ini tidak bisa jadi kita terjangkit, tetapi kita tidak menunjukkan simptomnya, biasanya seperti itu. Sehingga yang saya menjadi fokus adalah bagaimana kita bisa menekan angka kematian, dan pencegahannya pun adalah bagaimana bisa mencegah angka kematian ini. Nah, yang jadi fokus, yang seharusnya jadi fokus kalau menurut saya adalah bagaimana untuk mencegah penyebarannya ini ke lansia atau ke orang-orang dengan riwayat penyakit kronis, pada dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Ini harus yang menjadi fokus kita untuk pencegahan penyebaran virus corona ini. Sehingga ketika kita pengen membuat sebuah kebijakan, maka ketersediaan APBD itu harus dijamin oleh negara, kemudian ventilator untuk orang-orang yang kritis, kemudian layanan konsultasi percakapan otomatis kayak chatbot, jadi orang tidak perlu lagi harus datang ke dokter, cukup dari rumah. Kalau saya ada demam, saya bisa bicara dengan chatbot atau dengan kayak operator, kemudian disiapkan beberapa pertanyaan, dari hasil semua jawaban itu dikumpul, dianalisis, sehingga ada dua kemungkinan, apakah Bapak harus datang ke dokter atau ke rumah sakit rujukan, ataukah cukup diam di rumah dan segala macam. Jadi ini membantu orang tidak menumpuk di rumah sakit atau di puskesmas atau dimanapun. Nah, kemudian benar tadi bahwa kondisi sekarang itu bukan lagi hanya sekedar kesehatan, tetapi ada masalah ekonomi, sehingga mau tidak mau pemerintah pusat atau daerah juga harus membuat kayak program-program di bidang ekonomi, kayak bantuan sosial, proyek padat karya, dan segala macam. Kemudian di publik, di tingkatan publik, ini yang menjadi tugas kita bersama, bahwa kita harus bisa membuat sebuah gerakan, misalnya Kampung Siaga Corona. Siaga Corona ini bukan hanya sekedar pencegahannya, tetapi bagaimana secara ekonomi pun bisa kita bantu. Kemudian keluarga Siaga Corona, kemudian individu Siaga Corona. Bisa next? Nah, ada dari data yang saya baca tadi di YouTube, kemudian saya implementasikan untuk membuat sebuah acuan atau SOP, apa sih yang harus atau yang bisa kita lakukan dalam mencegah penyebaran ini. Yang pertama, dibilang juga di analisis itu bahwa mencegah kebersihan itu akan sangat berperan untuk membantu. Kemudian bagaimana protokol untuk silaturahmi, belanja atau berjualan, keluar rumah dengan menggunakan motor atau mobil, kemudian keluar rumah dengan transportasi publik, bagaimana kalau ada anggota keluarga yang terlanjur pulang dari perantauan, dan gimana caranya kita melakukan rawat mandiri. Next. Nah, untuk kondisi sekarang, maka fokus atau apa ya, peperangannya itu terjadi ada di keluarga kita, di tingkatan keluarga. Kalau kita tidak bisa memenangkan, maka kita akan kalah. Sehingga saya ingin mencoba membuat detail sebuah protokol-protokol atau SOP apa saja yang bisa kita lakukan. Misalnya peralatan makan, alat ibadah harus dipisahkan antara keluarga.
Ini adalah protokol yang harus dilakukan sekarang juga di setiap keluarga. Kemudian membuat semprotan air yang sudah dicampur sama cairan pembersih atau backlin, bisa dibaca-baca di beberapa website juga ada aturannya. 20 ml air pembersih bisa dicampur dengan 1 liter air. Saya selalu menggunakan ini. Setiap saya pulang ke rumah dari luar, saya selalu semprot sepatu apa segala macam sampai ke tempat cucian. Ketika saya ganti baju pun saya semprot dengan cairan ini. Kemudian istri saya pun selalu menggunakan ini untuk membersihkan meja makan dan segala macam. Kemudian siapkan tempat cuci tangan di halaman rumah beserta sabunnya. Ini ada gunanya, nanti akan saya sebutkan. Kemudian bersihkan lantai dengan sabun pel. Mungkin frekuensinya harus ditingkatkan. Mungkin kalau sekarang cuma sehari sekali, bisa jadi sehari 2 kali. Kemudian bersihkan spray, handuk, pakaian, dan alat ibadah lebih sering jika memungkinkan. Kemudian bersihkan kamar, gagang pintu, kulkas, mainan, remote televisi, meja kerja, meja makan. Kalau bisa sesering mungkin. Kemudian buang sampah kalau bisa sesering mungkin, gunakan masker kalau harus buang sampah keluar, dan cuci tangan di halaman dengan sabun dan air. Dan kenapa tempat cuci tangan di luar itu menjadi penting sekarang untuk setiap rumah. Kemudian kembali dari pasar, kalau kita habis kembali dari pasar, segera cuci buah, sayur, dan lain-lain di halaman rumah dengan sabun sebelum kita bawa ke rumah atau dimasukin ke kulkas dan segala macam. Next. Nah, silaturahmi untuk sekarang, menerima atau bertamu itu termasuk kegiatan yang harus dihindari, sehingga kita harus bisa informasikan ke saudara-saudara kita, ke handetolan kita bahwa cukup menggunakan telepon, SMS, aplikasi percakapan atau video call jika ingin bertukar informasi atau menanyakan keadaan dan segala macam. Kemudian gunakan jasa pengiriman kalau misalnya kita butuh mengirimkan barang ke keluarga kita atau ke yang lainnya. Next. Nah, keluar rumah. Ini adalah kegiatan yang sebaiknya dihindari. Jangan keluar rumah, terlebih kalau kita lagi sakit. Terus kemudian jangan membawa anak kecil dan lansia, atau orang-orang yang punya penyakit histori yang kronis gitu ya. Kemudian gunakan masker dengan baik, menutup hidung, mulut, dan dagu. Kalau bisa membawa cairan pembersih atau tisu, gunakan tisu untuk menyentuh tangan, hidung, mulut, dan sebagainya, kemudian dibuang pada tempatnya setelah dipakai. Jaga jarak saat berdiri maupun duduk, karena ini betul-betul menunjukkan bahwa dari video tersebut mempengaruhi bagaimana bisa mem-flatten the curve itu tadi. Hindari kerumunan, jangan bersalaman atau berpelukan atau bersentuhan dengan orang lain. Saat pulang, lepas jaket, masker, sarung tangan, sepatu, dan sebagainya sebelum masuk ke dalam rumah. Masker sekali pakai harus langsung dibuang, kemudian masker jenis kain, jaket, dan pakaian lainnya langsung dicuci. Mandi dan ganti baju yang bersih sebelum melakukan aktivitas dan berinteraksi dengan keluarga. Ini perlu dilakukan. Saya pun sekarang, setiap saya pulang dari kantor atau dari luar, saya selalu mempraktikkan ini. Saya ganti baju, langsung disimpan di tempat cucian, semprot pakai air pembersih tadi, kemudian langsung mandi, kemudian baru berinteraksi dengan anak atau duduk di kursi sofa atau segala macam. Next. Nah, ini adalah SOP untuk belanja atau jualan. Karena tadi dari video itu pun disebutkan, kalau kita bisa mengurangi frekuensi, itu sangat membantu untuk mengurangi flat. Kemudian, kalau kita mengurangi frekuensi dengan menerapkan kebersihan, kayak misalnya cuci tangan, menggunakan masker, dan menggunakan sarung tangan, itu akan sangat membantu untuk membuat kurvanya menjadi flat gitu. Sehingga saya menekankan di sini, ini adalah termasuk yang harus dihindari. Kalau tidak bisa dihindari, frekuensinya harus dikurangin. SOP yang saya sebutkan di sini itu masih bisa dikembangkan oleh setiap orang. Tetapi ini adalah standar yang harus diikuti. Frekuensinya harus dikurangin. Mau ke pasar, mau ke supermarket, mau kemanapun, frekuensinya harus dikurangin. Kalau Anda penjual, buat papan informasi apa saja hari apa saja Anda buka, dan nomor telepon yang bisa dihubungin. Kemudian ibu-ibu atau siapapun orang di rumah yang ingin pergi ke pasar itu harus mencatat semua nomor telepon yang ada di pasar, sehingga sebelum kita belanja atau pergi ke pasar bisa nanyakan apakah barangnya ada segala macam, sehingga bisa disiapkan, sehingga interaksinya akan sedikit waktu interaksinya.
Kemudian kalau misalnya terlalu ramai di pasar tersebut, jangan langsung masuk. Tunggu sampai tidak ramai. Kalau enggak, datang pada hari berikutnya. Kemudian telepon dan segala macam. Untuk penjual, gunakan masker dan sarung tangan. Ini sarung tangan ini sangat penting. Saat ini kita cuman berkampanye kita harus menggunakan masker. Tetapi untuk para penjual, sarung tangan ini menjadi hal yang kewajiban. Penjual sayur, penjual buah-buahan ini harus menggunakan sarung tangan. Kemudian ya kalau bisa sebisa mungkin menggunakan jasa pengirim. Jadi kita nggak perlu datang ke pasar, cukup jasa pengirim. Kemudian kalau misalnya di sana ada kelurahan siaga corona atau RW siaga corona, mungkin tidak perlu diantar sampai ke rumah kita, cukup di gerbang. Kemudian nanti ada orang gerbang yang mengantar ke rumah kita. Jadi kita betul-betul mengurangi interaksinya dan segala macam. Buang masker, sarung tangan, bersihkan diri dan ganti baju. Saat kembali ke rumah segera cuci buah sayur dan segala macam. Ini sama tuh kayak tadi. Next. Nah, kalau keluar dari motor sama seperti keluar dari rumah, tetapi gunakan masker dan sarung tangan sebisa mungkin. Kemudian bersihkan pelindung kepala secara rutin, termasuk yang ada di bagian dalamnya. Next. Oh ya, tadi yang motor kalau bisa cuma satu orang, tidak boleh berboncengan untuk kondisi yang sekarang. Kemudian untuk mobil misalnya terpastikan satu mobil untuk 2 orang saja, tidak membawa anak kecil, tidak membawa anak lansia dan tidak membawa orang yang punya sejarah penyakit kronis. Kembali ke rumah, buka masker atau cuci maskernya, bersihkan bagian dalam sesering mungkin dengan cairan yang tadi yang saya buat kayak Baiklin atau cairan pembersih. Kemudian ikutin SOP keluar rumah, itu harus dipahami. Next. Nah, keluar rumah dengan transportasi publik. Yang paling penting dengan transportasi publik adalah hindari menyentuh apapun. Kalau bisa dihindari. Jangan menggunakan transportasi publik dulu misalnya sekarang, karena udah ya untuk mengurangi tadi flatten the curve tadi. Kemudian hindari menyentuh apapun dan selebihnya ikutin SOP untuk keluar rumah. Next. Anggota keluarga terlanjur pulang dari perantauan. Ini yang paling penting dan ini sudah banyak terjadi. Sebaiknya dihindari, tetapi kalau sudah ada terlanjur, lapor kedatangan Anda kepada RT RW dan jaga jarak saat melapor. Kemudian diam di tempat yang disediakan oleh RT RW selama 14 hari dengan dukungan keluarga. Nah, keluarga harus mendukung suplai makanannya, bajunya, dan segala macam. Kemudian ikuti SOP rawat mandiri yang berikutnya. Next. Nah, ini SOP untuk rawat mandiri. Ingat, jangan keluar, baik itu kamar tidur atau rumah jika sedang sakit. Kemudian tempatkan di kamar terpisah, sebisa mungkin kamar mandi pun harus dipisah. Kemudian obati sesuai gejala, menjaga daya tubuh, minum yang cukup, makan yang baik, berjemur, menggerakkan badan. Ini harus dipaksa untuk menggerakkan badan. Jangan hanya sekedar tinggal di kamar dan tidur. Harus dipaksa untuk menggerakkan badan. Kemudian konsumsi vitamin C dan vitamin E. Jangan bersalaman, yang paling penting jangan bersalaman, berpelukan atau bersentuhan dengan orang lain. Batasi orang yang merawat, cukup 1 orang yang menjadi perawat, baik itu yang di RT atau yang di kamar sendiri. Alat ibadah harus dipisah, alat ibadah, spray, handuk, tempat makan harus dipisah. Siapkan tempat sampah yang terpisah. Kemudian mengukur dan mencatat suhu tubuh secara berkala, baik itu 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Kemudian bila suhu tubuh pasien naik, anggaplah di atas 38 derajat, segera telepon hotline atau hubungi puskesmas atau posyandu yang terdekat. Yang terakhir adalah selalu berdoa memohon kesembuhan dari Allah. Next. Nah, ada beberapa daftar protokol yang bisa diakses dari covid19.go.id. Ini lengkap bagaimana kelurahan atau kampung siaga corona dan segala macam ada di sini semua. Next.
Nah, untuk individu siaga corona ini saya ingin memisahkan antara yang lansia atau yang punya riwayat penyakit kronis dengan orang yang di bawah 60 tahun dan tidak punya riwayat penyakit kronis. Ini harus dipisahkan mulai dari sekarang. Next. Untuk lansia atau orang yang punya penyakit riwayat kronis, jangan keluar rumah, cukup kerja dan ibadah di rumah saja. Kalau dia adalah seorang pengajar atau dosen, cukup mengajar dari rumah, bisa menggunakan Google Class, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan lainnya, video conference lainnya. Sebisa mungkin pisahkan kamar tidur dan kamar mandinya dengan anggota lain. Kemudian tidak boleh ada kontak, pelukan, dan pegangan dengan anggota keluarga lain, menggunakan masker meski di dalam rumah. Ini yang paling penting. Walaupun dia di dalam rumah, sebisa mungkin menggunakan masker, kecuali mau tidur. Kemudian sediakan tempat sampah terpisah. Nah, yang di kotak box yang di gray itu apply untuk lansia dan orang di bawah 60 tahun, rutin membersihkan diri dan mencuci tangan dengan sabun. Ini baik di rumah maupun di luar rumah. Setiap jam sebelum atau sesudah makan, sebelum tidur dan lain-lain. Menjaga daya tahan tubuh, menggunakan tisu untuk menyentuh mata, hidung dan mulut. Dan yang terakhir adalah selalu berdoa memohon kepada Allah agar wabah corona ini segera berakhir. Next. Nah, ini untuk yang kurang dari 60 tahun dan tidak mempunyai riwayat penyakit kronis. Sebisa mungkin kerja dari rumah, kalaupun tidak bisa, ikutin tadi protokol keluar rumah. Belajar dan ibadah di rumah saja, ini yang harus ditekankan untuk anak-anak kita. Kita tuh kalau bisa belajar dan ibadah di rumah saja. Jaga jarak dengan anggota keluarga yang lansia, ini harus diperhatikan. Kemudian kurangi kontak dengan anggota keluarga lain. Ini juga menunjuk ada sebuah risetnya dengan anak kecil atau apa segala macam, kurangi kontak. Menggunakan masker terpaksa kalau kita terpaksa keluar, lihat bagian C, 7C, 7D dan sebagainya. Kemudian apabila sakit, lihat rawat mandiri 7A. Nah, ini dari video yang tadi saya coba turunkan menjadi sebuah acuan atau panduan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena dari video tersebut menunjukkan bahwa menjaga jarak, mempraktekkan kebersihan, cuci tangan, dan segala macam, kemudian membuat travel restriction, kemudian mengurangi frekuensi untuk mengunjungi central hubs atau kayak pasar, sekolah, tempat ibadah itu betul-betul menunjukkan akan adanya flatten the curve. Demikian dari saya, mohon maaf kalau terlalu panjang. Pas. Alhamdulillah. Yeah. Thank you. Thank you, Mas Rizal, Mas Awan, dan Mas Khairul Ansar. Menarik sekali tadi tiga-tiganya banyak menceritakan